Stephanie Monigir dengan NIM 1967201010 dari Fakultas FISIP semester 6, mata kuliah Birokrasi di Indonesia. Dengan judul Reformasi Birokrasi Indonesia Pasca Orde Baru. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Reformasi birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri atau kepala lembaga pada suatu departemen, dan kementerian negara atau lembaga negara sebagai motor penggerak utama. Reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Birokrasi masa reformasi. Gerakan reformasi yang ada digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai penyelesaian bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme, dan kolusi. Berbagai kasus yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elit-elit politik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Publik mengharapkan bahwa terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, maupun kultur. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, mengingat birokrasi mempunyai kontribusi terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Reformasi birokrasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ternyata diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik ditandai dengan mengalirnya protes dan demokrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi yang terjadi jatuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak mampu menghasilkan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Keberhasilan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan membentuk rezim pemerintahan yang baru belum mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis. Reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi telah menjadi suatu kata yang mengelinding dan menjadi semangat bergerak langkah anak bangsa untuk membuka ketup-ketup kekuasaan yang selama ini tidak tersentuh. Ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha bangsa untuk merumuskan kembali seluruh tatanan nilai dan aturan hidup bersama. Mungkin tidak ada lagi hari tanpa tuntutan reformasi yang dilakukan oleh seluruh kalangan, kelompok masyarakat, mahasiswa, pegawai kantor yang mengamalkan beragam tuntutan reformasi total di segala bidang. Reformasi dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan perbaikan dari suatu yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakan pranata yang sudah ada. Reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak seperti yang diharapkan, yaitu reformasi yang mampu
mengadakan perubahan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, reformasi juga diharapkan untuk mampu memerangi korupsi. Kesimpulannya, birokrasi pasca berhentinya Presiden Soeharto ada dalam persimpangan jalan antara adanya upaya pihak yang ingin tetap mempertahankan berlangsungnya politisasi birokrasi atau bureaukratik politik, berhadapan dengan pihak yang menginginkan ditegakkannya reformasi ketidakberpihakan politik dan profesionalisme birokrasi. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Sekian dari hasil materi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.